kemerdekaan adalah sebuah kemenangan. Apakah kemenangan adalah sebuah kebahagiaan? Kalau iya, mengapa dalam kemerdekaan dan kemenangan masih ada derita? Makin marak kemiskinan, bahkan bencana, permusuhan, kekacauan, kerancuan kebenaran, ketidakadilan, dan kejatuhan moral kian edan-edanan. Tergenang pada peringatan Hari Kemerdekaan yang lalu memang sudah usang, karena sudah 64 kali diulang-ulang dengan jawaban yang juga bulukan. Merdeka berarti tidak lagi disuapi, dilindungi, dijaga, dan diasuh oleh negara penjajah. Merdeka berarti harus mencari makan dan bertahan hidup di atas kaki sendiri. Merdeka sama dengan tidak lagi tindak, tidak diinjak-injak, dan tidak lagi dikadali oleh sang penjajah di bawah ancaman senjata. Tetapi atas kemauan kita sendiri, Dengan kemauan sendiri. Kemauan siapa? Siapa yang masih mau diinjak, ditindas, dan dikadali hari gini? Ya, kalau sudah merdeka, berarti seluruh perbuatan adalah kehendak sendiri atas pilihan yang bersangkutan, tidak karena diperintah, bukan akibat tekanan, bahkan mana mungkin akibat disuruh-suruh oleh orang lain. Pastilah itu kehendak sendiri yang sudah bebas bersuara, lepas bertindak, yang sudah merdeka dalam merasa dan berpikir. Jadi, kemiskinan, keterpurukan, perpecahan, gontok-gontokan, dan kemerosotan moral yang terjadi di sekitar kita adalah kehendak sendiri. Gila. habis kehendak siapa lagi? Kan kamu sudah merdeka. Mana mungkin. Tidak ada orang yang ingin membuat dirinya miskin, terpuruk, apalagi bijak moral. Itu semua pemutar balikan fakta. Terserah, kamu sudah merdeka, jadi bebas menuduh dan mencari kambing hitam. Kamu juga boleh seenak perut kamu mengeluarkan apa saja dari mulutnya merdeka itu. Tetapi ingat, sesuatu yang tidak benar, walaupun keluar dari mulutnya merdeka itu, tetap saja dianggap salah. Lalu, apakah artinya kemerdekaan? Apa arti kemerdekaan? Apa artinya merdeka? Kok ngomong sendiri, Pak? Bukan ngomong sendiri. Bapak ini sedang berpikir. Mikirin apa? Mau kawin lagi? Boro-boro kawin lagi, Bu. Yang satu saja nggak habis. Oh, jadi kalau kawin itu berarti menghabisi. Bukan begitu, Bu. Ya memang begitu, Pak. Kawin itu berarti menghabisi. Masa edan-edanan yang Bapak lakukan waktu masih muda. Kawin itu berarti bertindak tanpa
Iya. Ya sudahlah Pak, Ibu mau ke belakang dulu. Agustus sudah berlalu. 1-2 kali hujan mulai turun. Bendera-bendera merah putih yang berjajar di sepanjang jalan sudah mulai lenyap. Memang ada juga beberapa pedagang yang masih ngotot memasak. Umumnya penduduk sudah menyimpan kembali bendera untuk dikeluarkan lagi nanti tahun depan. Tetapi bendera merah putih yang berkibar di rumah orang kaya itu masih belum juga diturunkan. Ini bukan tidak ada maksudnya. Mengapa dulu dia segan memasak, tapi sekarang justru membiarkan benderanya kehujanan dan kepanasan. Apakah kamu tidak perlu ke sana lagi dan bertanya, Ami? Saya sudah kapok, Pak. Kalau Bapak mau, silahkan saja. Tapi jangan bawa-bawa saya. Bapak kan yang ditokohkan dan menjadi panutan di desa ini. Bapak saja yang bertanya kepada orang kaya itu. Kami, anak-anak muda, sudah tidak tertarik lagi dengan overactingnya itu. Hah? Apa maksudmu overacting? Pak, mantan wakil rakyat itu dengan segala macam caranya sedang berusaha memikat perhatian kita. Tidak usah diladeni. Masih banyak orang yang cinta dari dia yang harus kita perhatikan. Siapa? Ya kami, Kami siapa? kita berdua misalnya. Karena kalian masih muda. Jelas. Tapi apakah kalian punya uang 5 miliar? Hah? 5 miliar? Bapak mau kemana? Tumben, rapi banget. Ke rumah orang kaya itu. Mau apa Pak? Mau menagih janjinya untuk menyumbang 5 miliar. Kalau gagal, baru menanyakan mengapa dia tidak menurunkan benderanya. Padahal kan sudah tahu kita hampir memasuki musim hujan. Kenapa Bapak jadi ngurusin sumbangan orang? Sebab Bapak tidak mau dia terkenal karena hanya mengancam akan menyumbang 5 miliar. Kalau mau nyumbang saja seperak, kan juga akan diterima baik. Jangan malah nyebar kabar mau nyumbang 5 miliar, tapi tidak ada prakteknya. Itu kan membuat semua orang mimpi. Tapi Pak, Sudah, malah gagal debat. Nanti saja, kalau Bapak sudah pulang dari rumah rantai itu, kita lanjutkan debat. Oke anak muda? iya deh. Assalamualaikum. Ami, orang kaya itu pasti tidak akan sudi membuka dompetnya hanya dengan selembar rupiah pun. Apalagi 5 miliar. Orang kaya tidak mungkin berduit kalau tidak pelit. Lihat saja nanti hasilnya. Pasti nol.
jangan begitu. Meskipun Bapak sudah pensiun, tapi Bapak masih sama bergunanya dengan orang lain. Asal jangan memposisikan dirinya sudah tua. Tapi bapak kalian kan memang sudah tua. Memang, tapi kan Bapak masih sama pentingnya dengan anak muda. Ya itu dia. Makanya sekarang bapak kalian ke sana untuk mengurus uang sumbangan 5 miliar itu. Kalau kejadian kan kita semua untung. Sekolah berdiri dan kita dapat bagian 10%. Hah? 10%? 10% apa? Loh, kalian tidak tahu toh? Siapa saja yang berhasil mengumpulkan uang sumbangan sebesar 5 miliar untuk melanjutkan pembangunan gedung sekolah kita akan dapat bagian 10% dari sumbangan itu. Andaikan benar, tak usah 10. 1% dari 5 miliar saja, kehidupan kita akan bersinar. Ya kan, Ami? Ya, ya. Ami, Ima, bangun nak. Ami, Ima, bangun bangun. Sudah malam ini. Ami, Ima, bangun. Nanti masuk angin. Bangun, Bapak sudah datang. Bapak berhasil. Iya, Hah? Beneran? iya. Yes. Jangan teriak, sudah tengah malam ini. Jadi kita akan dapat 10%, Pak. Iya, 10% dari 5 miliar. tidak. Dia mengubah janjinya. Berapa? 10 miliar, Pak. 100.000. Hah? Berapa? 100.000. Loh, kenapa, Pak? Bapak bilang kepada dia baik-baik. Tidak usahlah menyumbang sebanyak itu. Di mana-mana dia biasanya membuat cekcok. Jadi Bapak bilang, daripada kawasan kita yang damai ini menjadi neraka yang penuh dengan saling curiga mencurigai, kan lebih baik dengan membuat persoalan. Nyumbang saja sewajarnya. 100.000 sudah cukup untuk memancing warga lain supaya menyumbang. Kok bisa gitu, Pak? Sebab Bapak tahu semua omongan 5 miliarnya itu hanyalah hisapan jempol.
Daripada dia terkenal karena isapan jempolnya, kan lebih baik dipaksa bertindak yang konkret saja dengan menyumbang 100.000. Itu untuk menutupi rasa malunya karena sudah keceplosan ngomong 5 miliar. Sampai-sampai dia tidak berani tinggal di rumahnya karena takut ditagih. Itu sebabnya dia menghilang bersama keluarganya. Makanya benderanya tak pernah diturunkan. Sekarang sudah beres. Dia sudah menyumbang dan benderanya pun sudah diturunkan. Paham? Tidak. Ima. Bapak juga tidak paham mengapa dia mau. Padahal Bapak sudah menggertaknya supaya dia benar-benar menyumbang 5 miliar. Malah nyumbang 100.000. Sudah. Jangan dipikirkan lagi. Orang politik kan banyak yang seperti itu. Obral janji sana sini demi kepentingannya. Namun giliran ditagih janjinya, banyak yang tidak sesuai dengan mulutnya. Memang bangsat orang-orang kita itu. Politik digunakan untuk menterin rakyat. Rakyat yang selalu dikorbankan. Indonesia negara kaya akan sumber daya alamnya. Tapi apa yang nyatanya terjadi? Harga minyak tanah tetap saja mahal karena langka. Memang Indonesia lebih kaya gas alam daripada minyaknya. Tapi itu semua percuma. Harga gas LPG tetap saja mahal. Membuat oknum-oknum distributor melakukan manipulasi dengan mengurangi takaran isi gas dan mengirimkannya ke tabung gas yang lain. Akibatnya banyak tabung gas yang meledak karena selang regulator dan tabung ilegal yang beredar tanpa standar kualitas. Semua permasalahan ini karena kenaikan energi. Singkatnya, negara ini belum mampu memasok kebutuhan energi dalam negerinya sendiri. Karena langka, maka harganya pun jadi mahal. Alasannya karena mereka mengalami kegagalan dalam proses produksi. Jelas saja harganya mahal. Karena setelah menyedot hasil tambang, bahan mentah yang didapat sebagian besar malah diekspor. Alasannya karena kita tidak punya SDM dan teknologi yang memadai untuk mengelolanya sendiri. Lalu setelah jadi energi siap pakai, kita impor lagi. Ini kan gila. Kita membeli barang yang awalnya dari milik kita sendiri. Ini hanya permainan orang-orang pintar saja. Ya, untuk kepentingan mereka sendiri. Sudahlah, ayo Imam, kita masuk saja ke dalam kamar. Ayo. Pak, anakmu kok jadi pintar pidato ya? Bukan. Berkat Bapak yang mengajari mereka supaya berpikir kritis. Lihat saja mereka sekarang. Kan mereka jadi lebih suka belajar, nonton berita, dan juga membaca. Daripada nonton sinetron dan infotainment tak penting. Iya Pak, iya. Pak, sudah larut malam ternyata. Ayo istirahat dulu. Ya.
iya. Bu, pasti lagi teh.
kita. Sana dulu buatin kopi. Alah, saja bapak ini. Tunggu ya Pak, tunggu saya dulu. Iya, Bapak kopinya mau yang pahit apa yang manis? Yang pahit aja. Manisnya kan sudah dari ibu. Alah, ingat umur Pak, anaknya sudah 2. Gimana PKP? Kopinya Pak, masih panas. Makasih bu. Bapak, Pak, Bapak, Iya. Pak, Pak, cepat pasang bendera ini. Barusan di televisi Presiden menghimbau untuk memasang bendera setengah siang untuk bela sungkawa atas wafatnya tokoh bangsa. Loh. Ibu beli bendera lagi kok. Iya, Yang kemarin kan masih ada. Bapak, yang kemarin itu warnanya tidak kusam. Kusam juga itu punya kita bu. Bukan warnanya yang penting, tapi artinya sebagai simbol. Ya sudah, Bapak jangan ribut lagi, pasang saja.
bendera yang lama tidak dipakai lagi. Biar saya kibarkan di rumah. Kalau boleh sih. Nggak boleh. Tidak dipakai. Kalau tidak dipakai, bendera ini akan tetap saya simpan dengan baik. Makanya, kalau tidak dipakai, daripada nganggur, biar saya kibarkan saja. Bendera ini memang sudah tidak dipakai, tetapi akan tetap saya kibarkan di dalam rumah kami. Masa mengibarkan bendera dalam rumah? Ada-ada saja pamet nih. Kalau ngaku cinta Indonesia, benderanya jangan minta, tapi beli sendiri. Pak Ahmad pelit. Bilang saja kalau pelit. Jamu pelit, jamu pelit, jamu pelit, kamu pelit. Bilangin malam ini. Mengenang yang kemarin, sungguh aneh suasana perayaan kemerdekaan ke-76 yang telah berlalu. Karena ditandai bukan hanya kibaran sang saka, berbagai umbul-umbul dengan kain warna-warni, plus bendera-bendera partai berseleweran di mana-mana. Bahkan di beberapa kawasan, bendera-bendera partai nampak lebih seru berkibar. Aku ingin sekali mencabuti bendera-bendera itu. Aku hanya ingin ada dua warna, merah dan putih. Minimal seminggu sebelum dan sesudah perayaan proklamasi. Kalau boleh, bahkan sebulan penuh. Agustus harus dijadikan hanya berkibarnya sang saka dwi warna. Bendera-bendera lain mesti tahu diri mundur dulu. Mestinya kita semua lebih mengedepankan kepentingan bersama. Kita mesti sadar kepada situasi sekarang, Pak. Tak usah terlalu melebih-lebihkan semangat perjuangan Bapak di masa lalu itu. Sekarang, masa orang lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri dan golongan. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kita dibilas. Memang Bapak juga tidak sungguh-sungguh mau membersihkan jalan-jalan itu dari bendera partai. Karena walaupun kota diamuk oleh bendera-bendera partai menjadi lautan politik, tetapi semangat kebangsaan di dalam jiwa Bapak tidak akan pernah padam. Bahkan justru tambah menggebu-gebu. Sekaranglah, di saat semua orang sudah lupa pada kepentingan bersama, perasaan berkorbanku untuk kebersamaan semakin berkobar. Bapak justru berterima kasih pada bendera-bendera itu, karena membuat Bapak semakin cinta pada tanah air.
Sementara banyak orang yang hujat. Ya sudah, terserah bapak saja. Ibu mau ke dalam dulu pak, mau masak. Apa dengan mengibarkan bendera orang jadi merdeka? Atau karena merdeka orang boleh mengibarkan benderanya? Mestinya kita semua lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri dan golongan. Banyak orang menjadi bijak. Semangat di bangsanya telah hilang. Dan rasa cintanya pada tanah air telah luntur. Mereka melupakan hakikat peringatan dengan upacara yang dirayakan setahun sekali. Sekarang peringatan yang sakral itu menjadi ajang kompetisi bendera. Ini adalah upacara. Di dalam upacara memang yang ada adalah pengulangan. Pengulangan itulah yang membedakan upacara dengan peristiwa. Perayaan hari kemerdekaan itu bukan peristiwa, tetapi upacara. Tugasnya pengulangan. Di dalam mengulang memang banyak yang sama, namun hasilnya berbeda. Sudah. Jangan ribut dalam pikiranku. Kita semua jadi semakin dalam memahami. Memahami apa? Memahami apakah kita benar sudah merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Kalau tidak merdeka, kita tidak akan boleh mengatakan betapa miskin, betapa tertindas, dan betapa merosotnya orang kita. Karena hanya orang-orang yang sudah benar-benar merdeka dan memiliki kebebasan baru boleh mengatakan apakah dirinya masih terjajah, tersiksa, atau angkara. Hanya orang yang sudah merdeka yang boleh mengatakan bahwa dirinya masih belum merdeka. Hari ini hanya ada sang Wiwarna yang berkibar di hadapan kita. Dari pendukung warna apapun kita, mestinya kita bersatu. Dan hanya satu bendera yang kita junjung setinggi-tingginya. Marilah kita semua berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pikir jom. Acul jom. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.